Hai saudaraku, kita ketemu kembali dan sangat bersuka cita kalau kita boleh kembali sekarang mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya sekaligus ingin mengucapkan terima kasih karena minggu lalu yang merupakan serial pertama, karena ini kita sekarang sedang memasuki satu seri khotbah yang baru, The Return of the King, saudara-saudara. Banyak sekali respons yang kami terima, saudara-saudara mengikuti kebaktian kami, dan kami juga merasa sungguh sangat diberkati kalau bisa memberkati saudara-saudara sekalian. Saudaraku, minggu ini kita akan bicara mengenai tanda-tanda di langit. Bagian kedua atau minggu kedua dari serial khotbah Return of the King. Minggu lalu saudara-saudara kita mulai serial khotbah The Return of the King atau kembalinya Sang Raja itu karena Yesus mengatakan ia akan kembali segera, dan dia mengatakan itu di dalam bukunya yang terakhir di dalam Alkitab, di dalam Wahyu, dan ini juga merupakan pasal terakhir dari Wahyu, saudara-saudara. Yesus mengatakannya sampai 3 kali, aku akan datang segera. Aku akan kembali segera. Kalau dengan ayat-ayat itu, karena ayat-ayat itu diucapkan langsung oleh Yesus, saudara-saudara, maka kita bisa mendapatkan pengertian dan bahkan juga informasi yang membuat kita lebih percaya di dalam perjalanan kerohanian kita, saudara-saudara. Memang ada pertanyaan yang kemudian timbul karena saudara mempertanyakan, dan banyak dari kita mengatakan kapan itu segera, sebagaimana yang dia katakan. Minggu lalu saudara-saudara saya mencuplikan jawaban Yesus mengenai segera yang disamakan dengan kilat. Dan itu diambil dari Matius 24 ayat 27, kalau saudara masih ingat minggu lalu dikatakan seperti ini. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Saudaraku, saya mengartikan ayat ini segera itu bicara mengenai waktu dan momen yang begitu cepat seperti kilat, saudara-saudara, tetapi juga begitu dahsyat, saudara-saudara, sehingga nggak mungkin kita tidak bisa memperhatikan atau mengambil peduli daripadanya. Oke, sebelum kita akan melanjutkan, mari kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita minta kuasa Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini lebih jauh. Bapa yang dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Bicaralah Tuhan, dan biarkanlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti arti daripada kebenaran firman-Mu, dan itu akan memberkati kami, keluarga kami, dan bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Haleluya, amin. Saudara punya pertanyaan yang sama dengan sebenarnya pertanyaan dari murid-muridnya pada waktu Yesus sedang bicara mengenai akhir zaman. Ya, jadi tanda tanya yang sama itu khususnya pada waktu murid-muridnya menanyai Yesus tentang kedatangan Yesus dan juga tanda-tanda kesudahannya, saudara-saudara. Ada jawaban yang menarik yang Yesus katakan, yang ini dituliskan oleh Lukas di Lukas 21 ayatnya yang 25, yang mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Saya mengatakan bahwa ini bukan satu-satunya jawaban Yesus pada waktu murid-muridnya bertanya mengenai ini, saudara-saudara. Tetapi yang menarik saya, kenapa saya mencuplikan ayat ini, karena Yesus bicara mengenai matahari, bulan, dan bintang, karena pada waktu ada orang tidak percaya akan kebesaran Tuhan, bahkan tidak percaya akan keberadaan Tuhan, saudara-saudara, kita bisa menyitir firman Tuhan dari Mazmur yang membicarakan kebesaran Tuhan itu pada waktu kita melihat ciptaannya yang merupakan cakrawala, langit, bulan, dan bintang yang begitu luar biasa. Kita akan baca bersama-sama, saudara-saudara, supaya kita juga akan diberkati pada kesempatan hari ini. Kalau kebetulan saudara-saudara masih ada bimbang, ada ragu, saya berharap ini juga akan memperkuat iman kita, saudara-saudara. Di dalam Mazmur 19, pada waktu bicara mengenai kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya, firman Tuhannya mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Mari kita perhatikan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar
ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Apakah ini hanya sekedar mencocok-cocokkan saja, saudara-saudara? Atau orang bicara mengenai cocokologi? Saya pikir tidak, saudara-saudara. Ini pada waktu Yesus menerangkan mengenai akhir zaman, dia menerangkan dari bagaimana Allah berbicara melalui langit dengan tanda-tandanya, matahari, bulan, dan bintang tadi, saudara-saudara. Tetapi pada waktu orang tidak percaya juga kepada keberadaan Allah di dalam alam semesta ini, firman Tuhan merujuk pada cakrawala yang begitu indah, matahari, bulan, dan bintang, dan segalanya. Apakah saudara juga tidak pernah merasakan hal ini? Wah, kalau saya sih merasakan banget, saudara-saudara. Apalagi seperti saya ini kan pada waktu kita dulu masih sekolah, mungkin juga saudara seperti saya, kita sering camping dan yang lain-lain ya saudara-saudara. Dan pada waktu camping itu, kalau kita lagi tidur tidak di bawah tenda, kita tidur beratapkan langit, apa yang terjadi saudara-saudara? Langit begitu indah dengan bintangnya yang kerlap-kelip di sana-sini, cakrawala dan sebagainya, persis seperti yang diceritakan oleh Mazmur. Dan ternyata luar biasanya mengenai hal ini juga dikemukakan kembali oleh Yesus pada waktu ditanya oleh murid-muridnya mengenai tanda akan kedatangan Yesus yang kedua kali dan kesudahan dunia ini, saudara-saudara. Menariknya, kenapa saya katakan tadi menarik, waktu dikemukakan mengenai matahari, bulan, dan bintang, saudara ingat, pada waktu kedatangan Yesus yang pertama kali, ini kan Yesus lagi bicara dengan murid-muridnya untuk kedatangan dia yang kedua kali, setelah dia nanti naik ke sorga, pada waktu dia telah mati untuk semua umat manusia, dia mati dan dia bangkit dan dia naik ke sorga, lalu dia bicara mengenai kedatangannya yang kedua. Tapi saudara ingat, bahkan kedatangannya yang pertama pada waktu Yesus lahir, dia sudah bicara melalui bulan, bintang, dan segalanya, saudara-saudara, cakrawala. Saya ingin ingatkan saudara-saudara pada waktu orang-orang Majus dari timur, atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya orang Majus itu disebutnya wise men, orang-orang yang bijaksana dari timur, dari Persia. Dia akan datang ke Yerusalem karena dia mendengar Yesus lahir dan ada di Bethlehem, saudara-saudara. Di dalam Matius 2 itu diceritakan seperti ini, sekedar untuk mengingatkan kita ya saudara-saudara. Dikatakan seperti ini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi saudaraku, kalau bicara mengenai komunikasi Allah, komunikasi Tuhan, mengenai segala hal yang ada di dunia ini, seringkali dia bicara di atas langit, saudara-saudara, atau dibicara di langit-langit, saudara-saudara ya. Bicara melalui bintang, bicara melalui matahari, bicara juga melalui bulan, saudara-saudara. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku, dengan mengetahui hal ini, saya boleh katakan bahwa Tuhan telah bernubuat pada waktu Yesus akan lahir, atau Yesus datang pertama ke dunia ini, ya saudara-saudara. Kita baca tadi dalam Matius, ada orang Majus yang melihat bintang. Lalu juga pada waktu Yesus menyampaikan informasi ini kepada murid-muridnya, pada waktu dia bicara mengenai akhir zaman dan murid-muridnya bertanya, tandanya apa kedatangan engkau kembali dan kesudahan dunia. Lalu dia bicara mengenai juga tanda-tanda yang ada di langit melalui bulan, bintang, matahari, dan seterusnya, saudara-saudara. Saya ingin mengajak saudara-saudara sekarang melihat dari Matius 24 yang merupakan referensi paralel saudara-saudara dari Lukas 21 ini. Kali ini Matius menuliskan mengenai kedatangan anak manusia itu dengan perumpamaan tentang pohon ara.
Sebenarnya ini adalah ungkapan Yesus karena dia seringkali mengajar dengan perumpamaan ya saudara-saudara. Jadi seperti ilustrasi, seperti tadi saya katakan pada waktu saya SMP, saya senang sekali berkemah dan kita bisa melihat tanpa ada alas, tanpa ada atap yang menutupi kita bisa melihat kebesaran Tuhan melalui cakrawala. Demikian juga Yesus seringkali membawa kita di dalam perumpamaan-perumpamaan. Pada waktu dia bicara mengenai kedatangan anak manusia, dia memberikan perumpamaan tentang pohon ara, saudara-saudara. Matius 24 ayat 29 mengatakan seperti ini. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sekali lagi saudara-saudara, kenapa kita mengambil judul tanda-tanda di langit? Karena memang kita bisa melihat kebesaran Tuhan di atas cakrawala, langit, bumi, dan segala isinya, saudara-saudara. Matahari akan menjadi gelap. Kita tahu itu seperti gerhana matahari. Lalu bulan tidak bercahaya. Gerhana bulan, saudara-saudara. Bintang akan berjatuhan dari langit. Kita tahu ada meteor yang kadang-kadang kita bisa melihatnya dan ya, kita bukan astronom, tetapi banyak kali kita bisa melihat dan mengagumi hal itu, saudara-saudara, meskipun kita orang awam. Kalau saudara ingin mengingat hal-hal itu, saudara-saudara, seperti misalnya di Indonesia, tanggal 9 Maret 2016 itu pernah terjadi gerhana matahari. Wah, waktu itu beritanya begitu ramai, saudara-saudara. Banyak orang yang menanti-nantikan. Akhirnya yang tidak sempat kita bisa melihat dari berita, dari foto, dan yang lain-lain. Dan ini tidak terjadi setiap hari kan, tidak terjadi setiap tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Tetapi ini keajaiban dan fenomena dunia yang menceritakan mengenai kebesaran Tuhan. Dan pada waktu Yesus bicara mengenai hal ini, saudara-saudara, kepada murid-muridnya, dia kembali menyitir hal ini, saudara-saudara, kebesarannya dan bahkan tanda-tandanya, saudara-saudara, yang dia ungkapkan melalui matahari, bulan, dan bintang. Seringkali Tuhan berbicara melalui itu, saudara-saudara. Untuk saudara dan saya, seorang orang yang awam, saudara-saudara, yang bukan astronom, bukan ahli bintang dan segalanya, kita hanya bisa menikmati saja. Kadang-kadang kita juga cuek, bahkan saudara-saudara, apa yang kita bisa mengambil pelajaran dari murid-muridnya yang sama dengan pertanyaan kita, curiosity kita, keingintahuan kita, kira-kira kapan itu kesudahan dunia ini dan kedatangan Yesus. Saudara-saudara, pada minggu lalu saya katakan bahwa kita tidak perlu gentar, kita perlu berjaga-jaga. Dan hari ini, saudara-saudara, di dalam minggu ini, dalam serial yang kedua khotbah ini, saya ingin memberikan informasi kepada saudara dan saya, ada 7 hal yang Tuhan katakan supaya paling tidak kita bisa juga berjaga-jaga dan kita juga bisa menjadi orang yang siap akan apa yang kita lakukan di dalam perjalanan iman kita. Minggu ini saudara-saudara, melalui firman Tuhan, kita akan melihat ada 7 minimal saudara-saudara yang Yesus katakan yang juga bisa membuat kita mengerti untuk di dalam perjalanan rohani kita menjadi orang yang waspada, kita menjadi orang yang berjaga-jaga ya saudara-saudara. Yang pertama saudara-saudara, Yesus memberikan awasan dari perumpamaan pohon ara, seperti apa yang tadi kita sudah baca ya saudara-saudara. Tetapi saya sekarang ingin cuplikan di dalam ayatnya yang ke-32 dari Matius 24, terusan dari firman Tuhan tadi ya saudara-saudara, dia katakan seperti ini. Tariklah pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi fenomena alam ini juga memberikan gambaran kepada kita, saudara-saudara, akan sesuatu yang akan terjadi. Itu sebabnya pada kesempatan saat ini di JCA, kita belajar sama-sama, saudara-saudara, mengenai the return of the king. Ya saudara-saudara, kedatangan raja di atas segala raja itu kembali, saudara-saudara. Itu yang pertama. Lalu awasan yang kedua, saudara-saudara, dia katakan bahwa semua akan berakhir. Perhatikan nih saudara-saudara. Minggu lalu saya katakan gak ada juga yang berakhir. Ada awal, ada akhir.
Ada permulaan, ada akhiran, saudara, yang terakhirnya. Bahkan Yesus mengatakan Alfa dan Omega, dan dia adalah Alfa dan Omega itu sendiri. Yang kedua ini, saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa semua akan berakhir, atau firman Tuhan mengatakan bahwa semua akan berakhir, kecuali firman Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 35-nya, Yesus mengatakan seperti ini, langit dan bumi akan berlalu. Jadi semua yang kita pelajari, yang kita lihat, yang kita kagumi ya saudara-saudara tadi, dia katakan akan berlalu. Tetapi perkataanku, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Artinya apa saudara-saudara? Sementara kita mengagumi segala apa yang terjadi, kagumilah juga perkataan Allah, perkataan yang ada di dalam firman Tuhan, yang bisa menjadi semacam mungkin kompas untuk kehidupan rohani saudara dan saya. Lalu yang ketiga apa saudara-saudara? Yang ketiga, Yesus pasti datang dalam waktu kedaulatan Allah. Nah, ini sebenarnya sama seperti minggu lalu pada waktu saya mengatakan dan saya mencuplikan firman Tuhan, Yesus itu datang seperti kilat ya saudara-saudara ya, dari timur ke barat seperti kilat begitu ya saudara-saudara. Tetapi kali ini saya cuplikan dari Matius 24 ayat 36 mengatakan seperti ini. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Artinya saudara-saudara, ini bukan satu rahasia. Dia pasti akan datang. Tapi kapannya itu adalah sesuatu kedaulatan Allah karena dialah yang berkuasa. Dia tahu saudara-saudara bagaimana dia ingin mengakhiri segala rencananya, baik untuk saudara dan saya, dan untuk dunia ini, saudara-saudara, yang kita tahu bahwa ini sudah merupakan dunia yang hancur, saudara-saudara. Yang keempat, pada waktu kita ingin tahu tanda-tanda dan berjaga-jaga dan berwaspada, saudara-saudara. Yang keempat ini, memang yang tidak berjaga-jaga akan tidak siap. Nah, itu sesuatu awasan juga, saudara-saudara. Ayat 39 dari Matius 24 mengatakan seperti ini. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Artinya saudara-saudara, kalau kita nggak tahu, seperti minggu lalu saya katakan saudara-saudara, kalau kita tidak punya informasi itu, maka kita tidak akan siap-siap. Maka kita tidak akan merasa bahwa kita berada di dalam satu urgensi tertentu, saudara-saudara. Itu sebabnya bersiap-siaplah, berjaga-jagalah. Karena kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak siap. Kelima, saudara-saudara, kembali bicara mengenai berjaga-jaga. Kembali bicara mengenai persiapan, saudara-saudara. Ayat 42 mengatakan seperti ini. Karena itu, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi ini bukan sesuatu hal di mana hanya merupakan rahasia ilahi, saudara-saudara. Tetapi justru untuk membuat iman kita bertumbuh. Kita tidak lagi bergantung pada kekuatan kita, kemampuan kita yang terbatas, saudara-saudara. Tetapi kita tahu dan kita bergantung pada seluruh kebenaran Tuhan, seluruh kemampuan Tuhan yang Dia telah berikan kepada kita. Lalu yang keenam dia katakan, saudara-saudara, ini bicara mengenai selalu siap dengan melakukan firman Tuhan. Dia katakan seperti ini, saudara-saudara, di dalam pasalnya yang ke-24 ayat 46. Berbahagialah hamba. Nah, ini lagi bicara tadi mengenai kali ini hamba yang baik dan hamba yang jahat, saudara-saudara. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kenapa, saudara-saudara? Karena di dalam kewaspadaan yang ketujuh itu adalah kewaspadaan di mana kita bersyukur akan warisan yang akan kita terima, saudara-saudara. Ayat 47 mengatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Nah, saudara-saudara, saudara dan saya yang telah berjaga-jaga pada waktu kesudahannya, saudara-saudara,
sebagaimana juga hambanya yang baik, karena ada hamba baik dan hamba jahat, kita akan mendapatkan warisan dan kita akan menjaganya itu bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa, saudara-saudara, yang sebagai orang beriman kita nanti-nantikan? Oleh karenanya kita sungguh bersuka cita, kita memiliki harapan di dalam keselamatan kekal yang telah Dia berikan untuk saudara dan saya.